Siang ini kita akan masuk ke chapter baru untuk bahas tentang data warehouse. Nah, untuk pembahasan section ini secara umum dibagi dari beberapa subsection. Yang pertama ada data warehouse definition, terus ada pembahasan tentang karakteristik of a data warehouse, terus benefit using data warehouse. Kemudian subsection yang kedua bahas tentang data warehouse arsitektur, di antaranya ada data source, data lake, dan data mart. Kemudian kita bahas juga tentang BI sama eh, ETL versus ELT gitu. Baiklah, mungkin di awal saya jelasin aja kalau ini di pertemuan kali ini kita mungkin pembahasannya dibatasin sampai data warehouse definition sampai karakteristik of the data warehouse. Jadi dua ini dulu. Kemudian yang lainnya akan menyusul di pertemuan berikutnya. Baiklah, jadi apa sih data warehouse itu? Jadi kalau di sini disebutkan ada beberapa pengertian data warehouse. Jadi data warehouse itu uh, not same as database, but stores copy of OLTP database. Jadi disebutkan di sini bahwa data warehouse itu nggak sama sama database. Terus apa bedanya? Jadi kalau di definisi ini yang dimaksud database itu adalah uh, entitas yang nempel sama yang ada di production atau di aplikasi kita gitu. Biasanya itu identik dengan OLTP. Makanya di sini yang dimaksud database itu adalah OLTP database. Sementara data warehouse adalah biasanya bentuknya OLAP. Nah, OLAP itu nge-store atau menyimpan kopi dari si OLTP gitu. Kemudian si OLTP ini menjadi salah satu dan bukan satu-satunya source dari si OLAP gitu. Karena disebutkan di yang kedua itu dia juga nyimpen beberapa source data lain seperti dari IoT, mungkin dari Google Analytics atau metadata gitu. Yang kemudian dihubungkan atau digabung untuk kopinya ada di OLAP gitu atau si data warehouse ini. Kemudian relational database design for analytical workload disebutkan tadi bentuknya biasanya data warehouse itu OLAP gitu. Jadi dia akan lebih optimal untuk analytical gitu karena dia lebih sesuai secara arsitektur untuk analytical workload gitu. Kemudian dia collect and aggregate data from many sources. Seperti poin 1 dan 2 ada beberapa sources yang disebutkan. Dia ngumpulin gitu, dikumpulin jadi satu, kemudian kalau udah ngumpul, akhirnya bisa kita bikin agregat gitu, atau dilakukan operasi hitung, atau di join sama tabel yang lain dari beberapa sources yang berbeda gitu. Kemudian selanjutnya ada handle big data well and intend to solve big data problems. Gitu. Karena dia nyimpen banyak data dari beberapa sumber, akhirnya dari data dari beberapa sumber tadi bisa digunakan untuk solve big data problems gitu. Big datanya mungkin yang di sini yang dimaksud adalah dia bisa nyimpen data dari beberapa source gitu ya. Baiklah, lalu selanjutnya ada OLAP system. Uh, Data warehouse itu biasanya bentuknya OLAP seperti yang dimention tadi. Kemudian separate from operational system. Sementara operasional yang dimaksud di sini adalah OLTP. Jadi si OLAP ini adalah replikasi atau copy dari OLTP database. Gitu. Kemudian data is usually structured in form of dimensional model. Selanjutnya ada asset requirement is less strict than database system. Jadi kalau di OLAP itu biasanya asset compliance tuh nggak terlalu strict gitu ya, nggak seperti yang ada di OLTP. Sementara di data warehouse itu bentuknya biasanya OLAP dan si asset compliance itu biasanya diterapkan di OLTP. Kemudian selanjutnya enable business intelligence which provides business insight. Jadi bentuknya karena si data warehouse ini OLAP dan dia menyimpan data dari beberapa sources gitu, jadi memudahkan tim BI untuk bisa memprovide business insight yang akhirnya bisa digunakan oleh tim lain gitu. Oke, next ya. Ini ada data warehouse example use case. Misalnya yang pertama di social media platform gitu. Jadi memanfaatkan data-data yang dikolek dari beberapa sources untuk bisa jadi insight untuk ads campaign, jadi untuk iklan gitu di sosial media. Hanya untuk banking bisa digunakan untuk fraud detection.
Sementara untuk government biasanya digunakan untuk analisis pajak, pembayaran pajak ya, gitu. Terus ini mungkin ada beberapa contoh company yang udah pakai data warehouse. Kalau sekarang sih mungkin hampir semua company mereka punya data warehouse sendiri gitu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik of data warehouse. Jadi data warehouse ini punya beberapa karakteristik. Di antaranya ada subject oriented yang pertama, kemudian yang kedua ada integrated, kemudian selanjutnya ada invariant dan non volatile. Untuk detailsnya kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada ada subject oriented. Nah, subject oriented itu ya fokus on subject. Jadi uh, biasanya tabelnya itu per subject gitu atau dipecah-pecah jadi kecil, entitas yang lebih kecil gitu. Di antaranya di sini kalau dicontohin ada bentuknya customer, marketing, sales dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi bisa jadi bentuk yang kecil-kecil gitu per subject. Kemudian selanjutnya ada doesn't focus on operational day to day. Kenapa nggak fokus ke operational day to day? Karena ini biasanya dihandle oleh database atau yang kita kenal sebagai OLTP gitu. Karena dia yang nempel di aplikasinya atau nempel di production. Sementara si OLAP itu biasanya lebih fokus untuk kebutuhan analytical. OLAP-nya adalah copy dari OLTP-nya. OLTP yang fokus ke operational day to day gitu. Kemudian paling ada simple concise view around specific subject. Jadi ya tadi karena dipotong kecil-kecil dia per table tuh kayak fokus untuk subjek-subjek tertentu aja. Tergantung nama penamaan dan uh, pemisahan entitas di subjeknya itu. Kemudian selanjutnya dia optimize to answer analytical questions ya karena bentuknya tadi OLAP atau columnar jadinya dia lebih optimize buat analytical bisa uh, handle query-query yang kompleks gitu karena bentuknya columnar jadi lebih optimize untuk analytical. Selanjutnya dia export unhelpful data support decision process. Kalau ini bisa tergantung ini ya paradigma yang dipakai. Jadi kalau dia mungkin pakainya uh, ETL gitu, bisa jadi dia nge-export banyak hal gitu. Jadi ada cleaning dulu, press cleaning belum di load ke data warehouse. Tapi kalau dia bentuknya ELT, jadi di load dulu. Jadi mungkin bisa jadi di data warehouse-nya ada yang unhelpful juga datanya gitu. Baiklah, selanjutnya masuk ke yang fitur yang kedua, karakteristik yang kedua, namanya integrated. Yang dimaksud integrated di sini adalah yang pertama dia hold data from all different sources and inter-organization. Jadi dia tuh sifatnya ngelompokin data atau menyimpan data dari beberapa sources yang berbeda gitu. Kemudian well-defined naming convention and measure and attributes. Jadi ada formatting gitu ya kayaknya, kayak formatting nama kolom juga, nama table, nama kolom, terus atributnya juga atau tipe datanya. Kemudian soalnya adalah extract data is uniformly transformed gitu. Jadi mungkin yang dimaksud di sini juga karena disebutkan bahwa uniformly transformed dia pakai ETL. Kalau dilihat di bentuknya juga ini ada beberapa sources, kemudian ada proses transform yang ada di tengah sebelum masuk ke table yang kecil. Di sini mungkin ini yang disebut sebagai data warehouse-nya. Dan ini ada proses transformasi, berarti ini pakai ETL gitu. Kalau pakai ELT mungkin beda lagi, jadi dia mungkin deal tuh dari proses yang ada di sources ini masuk ke table dulu langsung masuk ke data warehouse, baru nanti ditransform dulu. Oke, selanjutnya karakteristik yang ketiga namanya time variant. Itu ya data is organized in time periods. Jadi ya emang datanya biasanya masuknya per periode waktu gitu. Kemudian allow historical analysis. Selanjutnya ada content element of time either implicitly or explicitly. Kemudian selanjutnya ada once data is stored, it can be modified gitu. Ini karena ada bintangnya tergantung mungkin ya case-nya, tergantung use case-nya mau seperti apa. Mungkin untuk ada yang namanya slowly
changing dimension, bisa dia tuh ada beberapa cara. Ada yang dia nge-replace data, kalau ada pergantian data dia langsung nge-replace, yang lama dibuang. Ada juga yang ingin mempertahankan historicalnya, jadi dia daripada nge-replace row, dia mending untuk nambah row baru gitu. Jadi dengan ID yang sama tapi dengan timestamp yang berbeda, menunjukkan bahwa data yang ini lebih update meskipun dengan ID yang sama. Biasanya ada seperti itu, tergantung bagaimana data ini mau diolahnya gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi satu hal yang tidak berubah itu adalah si time variant atau timestamp-nya. Jadi meskipun datanya tadi dalam satu ID ada dua data yang berbeda, tapi timestamp-nya pasti berbeda gitu. Jadi timestamp-nya biasanya nggak bisa tidak bisa dirubah karena dia menandakan waktu ketika proses itu dieksekusi. Oke, dan yang terakhir adalah karakteristiknya adalah non-volatile. Non-volatile artinya data itu permanen dan tidak di-delete gitu. Kemudian data biasanya formatnya read only. Ini tergantung user. Usernya kalau mungkin dia seperti user dia punya akses lebih untuk bisa mungkin nambahin data, mungkin bisa nge-delete data juga gitu. Terus selanjutnya only loading and accessing data is allowed. Ini ya, tergantung user juga ya. Berarti di sini bisa untuk nge-load dan akses data. Kemudian data keeps growing karena terus-terusan replicate dari OLTP, jadi datanya nambah terus. Data is refreshed as schedule time karena ada proses replikasi dari OLTP, dia ada schedulingnya, ada penjadwalannya, kapan dia di refresh gitu. Terus selanjutnya does not require transaction process and concurrency control mechanism. Karena transaction prosesnya dia dihandle oleh si OLTP, jadi tidak dihandle oleh OLAP-nya atau si data warehouse ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah delete, update, dan insert are omitted atau tidak diizinkan. Biasanya balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau ini adalah super user, biasanya bisa diizinkan untuk melakukan delete, update, dan insert gitu. Tapi emang lebih baik apabila data yang ada di OLTP dan OLAP itu sinkron. Jadi baiknya adalah diganti dari sumbernya atau source-nya yang ada di OLTP gitu kalau ada kesalahan. Sehingga itu bisa terreplikat atau tercermin di uh, data warehouse kita atau database yang bentuknya OLAP ini. Begitulah kira-kira pembahasan kita di hari ini. Baiklah, terima kasih.